Bisa jadi Anda pernah mendengar kisah ini. Namun izinkan saya kembali menyampaikannya pada Anda. Seorang dosen bercerita di depan mahasiswanya. Dosen memulai cerita, dulu kata beliau, ada sepasang suami istri tergesa-gesa berlari menuju helikopter yang ada di puncak gedung hotel untuk menyelamatkan diri pada saat kebakaran. Namun, sesampai di atas, mereka menyadari bahwa hanya ada tempat untuk satu orang yang tersisa. Dengan segera, sang suami melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sementara, sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meneriakkan kalimat sebelum helikopter menjauh. Api itu semakin membesar dan menghanguskan semuanya, termasuk sang istri. Kemudian sang dosen bertanya pada mahasiswanya, menurut kalian, apa kalimat yang diucapkan istrinya sambil berteriak saat sang suami meninggalkannya? Para mahasiswa menjawab, ada yang bilang, kamu jahat, aku benci kamu. Ada mahasiswa yang bilang, kamu egois, gak tahu malu, dan sebagainya. Kelas menjadi heboh. Kemudian, ada seorang mahasiswi berdiri, seraya mengangkat tangannya, kemudian dia menjawab. Dan jawabannya beda dari teman-temannya. Kata mahasiswi menjawab, Pak, saya yakin. Sang ibu berteriak, tolong jaga anak kita baik-baik, ujar sang mahasiswi. Dan dosen berkata, jawabanmu benar, nak. Sang dosen melanjutkan ceritanya, bahwa hotel itu benar-benar terbakar habis. Sang suami harus kembali ke kota kecilnya dengan air mata yang terus menetes menjemput 3 anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Dan mengasuh anak-anak mereka sendiri, dan kisah tragedi itu ia simpan rapat-rapat tanpa pernah dibahas lagi. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak itu sudah besar. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, dan ada yang masih kuliah sambil bekerja. Suatu hari, ketika anak bungsunya bersih-bersih, ia menemukan buku harian ayahnya. Ia menemukan kenyataan bahwa saat orang tuanya ke hotel itu, mereka sedang berobat jalan karena sang ibu menderita penyakit kanker ganas stadium akhir. Karena itulah, di saat darurat itu, ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan bertahan hidup. Dan dia menulis di buku hariannya, betapa aku berharap untuk sang istri, untuk naik ke helikopter itu. Wahai istriku sayang, demi anak-anak, kita terpaksa dengan hati perih dan menangis, meninggalkanmu sendirian. Kemudian si bungsu menceritakan perihal semuanya kepada kakak-kakaknya. Dan mereka bertiga menyusul sang ayah yang sedang mengajar di kampus mereka. Mereka bersujud di kaki sang ayah, bergantian memeluk sang ayah dengan sepenuh cinta dan mengucapkan terima kasih yang tulus sambil berdera air mata. Ayah, terima kasih atas perjuangan ayah membesarkan kami di tengah beban mental yang begitu berat ayah tanggung. Mendengar sang dosen yang mengakhiri ceritanya dengan suara serak dan tertahan, seluruh mahasiswanya terdiam hening membisu. Dosen itu kemudian berkata, siapakah sang ayah itu? Apakah kalian tahu siapa dia? Sang ayah dalam cerita tadi adalah orang yang sedang berdiri di hadapan Anda semuanya hari ini. Mendengar itu mahasiswanya berhamburan memeluk sang dosen sambil berlinang air mata. Kawan-kawan, dalam hidup jangan melihat sebuah peristiwa dari sisi luarnya saja. Kemudian kita langsung menghakimi. Jangan. Mereka yang sering membayar untuk orang lain bukan berarti ia kaya, tapi bisa jadi karena ia lebih menghargai hubungan baik ketimbang uang. Orang yang mengulurkan tangannya untuk menolong Anda bukan karena ia berhutang budi, tapi meyakini siapapun yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Semoga kisah tadi menginspirasi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.